ya itu ada banyak yang kurang dibekali manfaat bakat itu gunanya apa sih buat diri kita gitu loh. Pentingnya bakat ditemukan, diasah. Ketika desire atau ketertarikan itu tidak ada, kemudian tidak ditunjang dengan konsistensi yang dijalanin secara sungguh-sungguh, ya bakat itu juga nggak akan ada gunanya juga akhirnya. Nggak akan. Awalnya sebenarnya nggak pede ya, kayak kayaknya biasa-biasa aja gitu, and then I keep getting like comments from other people kalau bagus loh ini lo, bagus loh ini lo, kayak okay, thanks. Halo, balik lagi di obrolan tiga zaman, di mana kita akan sharing sudut pandang kita bertiga berdasarkan pengalaman kita bertiga. Halo, apa kabar? Baik. Bece. Mosi. Nah Pak, kan tahun depan kita pilpres nih. Saya dengar seru. Ramai. Nyapres. Lu mau nyapres ya? Kalau ditawarin mau nggak lo? Gua rasa kayaknya gue bisa maju deh. Jadi gue nggak mau lewat fase gubernur kali ini. Kayaknya gue mau langsung RI 1. Oh, oke. Tapi Pak, apa sih kira-kira bakat-bakat yang harus dimiliki oleh orang yang mau jadi presiden? Yang tua duluan dong. Bakat pimpin. Ya kalau bicara masalah bakat yang dibutuhin ya, kalau ya kita nggak tahu, nggak pernah ada di posisi tersebut. Tapi sedikit besarnya pasti kan yang dipunya adalah bakat kepemimpinan pada dasarnya. Jadi ketika bakat kepemimpinan ini dia latih sehingga dia terus melalui proses learning, proses belajar, kira-kira apa lagi sih yang gue harus kembangin supaya gue bisa jadi pemimpin sebuah negara. Pasti kan ada lagi tuh bakat-bakat yang harus dia tambah tuh. Berarti pertama bakat untuk memimpin. Bakat memimpinnya harus sudah ada. Kedua, kemudian dia harus bisa punya bakat ngomong. Ya. Kenapa ketawa sih yang ini? Iya, ketawa aja nggak apa-apa. Oke. Ya, kemudian yang ketiga yang pastinya bagaimana proses dia mendelegasikan, gua rasa juga itu merupakan sebuah bakat, yaitu bakat dari komunikasi itu. Iya. Sama Bapak gimana? Ada tambahan lagi nggak? Untuk berdiplomasi juga. Berdiplomasi. Bapak yang mana nih? Kamu bukan bapak-bapak ya? Oke deh. Ya, bakat kemampuan lah ya. Ada banyak kemampuan yang diperlukan ya, bener lah tadi Pak Jeff bilang lah. Harus pandai berkomunikasi, harus pandai membaca situasi, ya kan, banyak lah ya. Karena kan memang yang dipimpin itu kan kebiasaannya, kemauannya, cara berpikirnya kan berbeda, ya kan. Jadi macam-macam. Tapi pada dasarnya kan, tadi gua ketawa itu gara-gara dia bilang apa pandai berbicara gitu kan. Ya karena pada dasarnya gini, semua orang kan harus punya kemampuan untuk berbicara lah ya. Semua orang punya kemampuan untuk berbicara. Tapi belum tentu pandai dong. Iya, betul. Intinya kan dilatih. Ya, tapi intinya balik lagi kita semua kan punya bakat. Ya kan, tinggal dari poinnya Pak Jeffrey ya harus diasah, harus dilatih. Jadi memang bakat itu pastinya ada di dalam setiap orang. Ya, dan harus dilatih karena jujur sekarang gini, kadang-kadang kalau melihat mungkin ini bercandaan lah, tapi gua rasa ada banyak bener ya. Dibilang gini, ada banyak orang yang sudah meninggal tapi dia belum menemukan bakatnya. Ya, mungkin karena dia menyia-nyiakan hidupnya, dia mungkin malah pesta narkoba, malah pesta yang enggak gitu, sehingga akhirnya meninggal sebelum waktunya. Ada yang bunuh diri mungkin segala macam. Itu makanya bercandanya gini, tempat paling kaya di dunia itu di mana sih? Gitu loh. Bercandanya di kuburan. Karena ada banyak harta yang terpendam belum keluar. Ya, mungkin aja harusnya dari si orang tersebut ada puisi yang harusnya lahir dari dia. Yeah. Atau lagu terkenal yang harusnya bisa keluar dari dia, atau seni lukis gambar atau apapun gitu loh. Tapi pada dasarnya setiap orang pasti punya, tapi itu harus diasah. Ya, ada satu pertanyaan sebenarnya buat statement setiap orang pasti punya ya. Sekarang pertanyaannya, sampai tuh orang beristirahat terus dia nggak punya,
Jangan-jangan dia punya satu pertanyaan yang sama yang gue tanya nih. Apa tuh? Bagaimana cara nemuin bakat kita? Nah, Sebenarnya kan itu sebuah statement yang mungkin beberapa orang kan bertanya. Nah, lo Iya. sendiri coba dari pengalaman lo. iya gimana? Kira-kira caranya? gimana lo nemuin? Emang lo gak punya pengalaman? Lempar ke gue lah. Kan Kira-kira lebih gimana lu? lu kan lebih experience. Kalau gue ngeliatnya gini, ketertarikan itu kan biasanya dari lingkungan. Nah, Jadi kalau misalnya ini ambil contoh yang gampang, misalkan ada anak-anak, ya kan, terus dia sehari-hari tuh mungkin dia ngelihat bapaknya main musik, ibunya main piano, terus dia ke mobil, naik kendaraan ada musik, itu kan menstimulate. Akhirnya karena apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, akhirnya dia nyoba, gitu kan, dia coba lakukan. Biasanya mulainya dari situ sih, dari lingkungan. Nanti dari situ kalau emang dia suka, dia akan terusin. Kayak anak gue, awalnya kan, ya namanya anak kecil kan pasti mulainya semua suka mewarnai, gitu kan. Dari 3 yang masih rajin itu yang pertama. Yang kedua sama ketiga nggak terlalu rajin gambar-gambar lagi, dia udah malah main yang lain, ya kan. Dari kecil kan memang kita sediain kertas, kita sediain krayon semuanya gitu loh. Dan memang akhirnya yang sampai sekarang ya dia, gitu loh. Sampai hari ini dia SMP ikut ininya, schoolnya itu ini fashion design. Karena emang dia suka gambar, ya gitu, baju orang pakai ini macam-macam kayak gitu. Jadi salah satu cara menemukannya itu dari, kalau kita lihat anak orang tua pemusik biasanya mulainya sih dari situ, ketertarikan, apa yang dilihat, apa yang dirasakan. Nah, nih guys, asiknya kita ngobrol sama orang tua. Selalu ada cara buat dia tuh ngelurusin yang selama ini jadi benang kusut di kepala kita. Jadi memang menemukan bakat itu sebenarnya gue kelihatan lah, lahiran masih 90-an. Jadi menemukan bakat ini memang sebuah proses. Belum tentu kayak ada orang tua yang memang keduanya bukan atlet, ya. Tapi ternyata si anak ini suka olahraga gitu. Nah, hal ini memang tadi sesuai yang tadi Pak Dani bilang, diawali dengan ketertarikan. Ketika ketertarikan itu ada, kemudian orang tersebut mau menjalankan proses ya, dan dia mereview ketika dia mereview dan dia meranakan, gue seneng ngerjain ini. Nah, ketika kata-kata senang itu mengerjakan hal tersebut, kemudian dia latih, nah itulah yang akhirnya menjadi bakat yang terlatih. Jadi kalau misalnya ada orang bilang bakat itu adalah sebuah gift, kayaknya sih enggak lah ya. Masih banyak banget juga. orang-orang. Iya juga. Iya juga. Karena contohnya ada kan kayak seperti apa? Yang bisa gambar, pasti bisa, semua orang bisa gambar. Tapi Gua kan nggak ada bisa yang gambar gue tuh orang lidit. iya. Ya itu gambar. Tapi kan maksudnya ada Apakah yang itu lebih. bagus? Oh, gitu. Nah, kalau lebih, nah itu gift Baik. larinya. Kayak Kayak tadi gue gitu. bilang. Kayak tadi gue bilang ada orang yang mungkin butuh waktu 6 bulan untuk belajar main gitar. Ada yang mungkin cuman 3 bulan beres langsung. Wah, itu berarti. Iya kan, ada yang 1 tahun, jadi apanya, persentasenya beda-beda. Nah itu kalau yang persentasenya gede ya, mungkin istilahnya lebih ke gift kali ya. Ada yang nggak usah ikut sekolah paduan suara, tapi begitu dia nyanyi suaranya udah bagus tuh. Iya. Ada yang gitu-gitu tuh. Kayak suara lu ya. Nggak usah dicontohin. Tapi Van, kira-kira bakat lu apa, Van? Nggak, ntar dulu. Tadi mau nambahin, berarti si bakat ini munculnya juga si bakat ini sebenarnya munculnya kan udah dari pas anak kecil nih. Iya. Nah, anak kecil ini bisa menemukan atau ya ke-trigger lah dengan bakat itu. Faktor besarnya juga dari lingkungan. Betul. Karena misalkan dia ngelihat bapak gue drummer nih, and then ya mau nggak mau kan di rumah yang ngelihat dia ngedrum, terus misalkan weekend lihat bapaknya perform drum, terus dia jadi this is my world gitu. Karena kan dia tidak terekspos tuh dengan yang namanya misalkan badminton gitu. Jadi si bakat ini tertrigger oleh exposure dia pas masih kecil gitu. Oke. Gimana pertanyaannya? Bakat kamu? Sebenarnya nggak hanya dari pada saat kecil, ya.
maksudnya berjalannya waktu Ya. begitu kita SMP SMA ngelihat Iya. sesuatu yang lebih luas lagi yang ada. Jadi misalnya gini, misalkan bokap gue drummer, terus gue tertarik, gue ikutan. Ya tapi kan kalau memang bukan Are you good at yang masuk kategori gift, Nah, pasti gue akan stop di satu titik yang akhirnya jadi hobi doang, nggak akan gue asah terus karena ketertarikannya ya udah selesai gitu loh. Begitu SMP SMA mungkin ngelihat yang lebih, ada yang lebih menarik lagi gitu loh, bisa jadi begitu. apakah dia menemukan bakat baru atau emang Bukan, Sebuah proses. gue yakin gini, pada saat kita lahir ya semuanya udah di dalam. Yang paling penting kan mengembangkan ya, begitu ditemuin ya kan, ditemukan dan kemudian harus dikembangkan, itu yang paling penting. Iya. Gimana tadi pertanyaannya? Bakat lo apa? bakat lo Van? Santai dong. Boleh ada kipasnya. Bakat lo apa? Bakat saya apa ya? Mungkin lebih ke I don't know specifically ya. Cuman apa? Lebih ke hal-hal yang artsy and designing and creativity kayak gitu ya. Apa kenapa nunjuk-nunjuk? Boleh dijelaskan? Enggak, ini contoh gitu loh. Maksudnya ini contoh aja gitu loh. Masih ada banyak orang yang belum pede what is bakatnya. Gitu loh. Iya. Iya kan? Iya. Karena dia bilang tadi kayaknya. Nah, kalau masih kayaknya kan Not 100% iya sure. gitu loh. Ya. Tapi so far I think I'm good at it gitu. Kayak all that stuff. Jadi memang peranan orang tua itu besar. Jadi jangan dipikir menikah itu cuman lop-lopan, Lop-lopan. tinggal satu rumah, beres punya anak, biayain, enggak. Salah satunya adalah membimbing anak-anaknya, membantu menemukan dan mengembangkan gitu loh. Ya. Gitu. Dosennya dulu siapa sih? Banyak ya. Iya gitu. Jadi karena saya enjoy ya bikin sesuatu, bikin let's say handicrafts lah, atau enggak kayak editing like videos lah atau foto-foto lah, saya suka gitu. And ya gitu sih. Awalnya sebenarnya nggak pede ya, kayak kayaknya biasa-biasa aja gitu. And then I keep getting like comments from other people kalau bagus loh ini lo, bagus loh ini lo, kayak okay, thanks. Ya. Good. Kayak gitu. Gimana kalau Karena ya penting lah, maksudnya ini yang harus semua orang pahamin bahwa setiap orang tuh punya bakat. Ya karena Yep. bakat itu apa ya, kayak istilahnya kekuatan yang ada di dalam. Bakat itu, atau juga kalau mau dibilang bakat itu juga sebenarnya menjadi penunjuk arah kehidupan kita ke depan kemana. Kalau memang bakatnya kuatnya di main badminton, ya dia akan jadi pemain badminton profesional. Kalau memang bakatnya kuat di drummer, ya kan arahnya ke sana. Kalau memang kuatnya ternyata dia punya ketertarikan yang tinggi dan kuat di hitung-hitungan, ya bisa jadi dia jadi di dunia finance. Ya Nah kan? iya, terus bakat tuh mungkin kalau misalkan di orang awam tuh kayak bakat tuh harus yang kayak kelihatan gitu. Lu bakat gambar, lu bakat nyanyi, lu bakat main badminton, lu bakat main sepak bola gitu. Tapi ternyata juga ada bakat yang misalkan lu jago ngitung. Itu kan maksudnya Iya. kayak jarang disebut orang ya. Kalau Iya, misalkan lu iya. berbakat ngitung atau enggak kayak lu berbakat problem solving gitu misalkan Iya. kayak gitu-gitu. Karena dari sekian bakat itu pasti ada yang menonjol deh, dan menonjol itu maksudnya gimana ya? Ada dorongan yang besar untuk melakukan berulang-ulang, mencoba dengan sengaja berulang-ulang. Kalau ada waktu luang pasti ketertarikannya ke situ lagi. Oke, gua Nah, mau gali salah lagi, satu gua mau bakat gali. itulah yang memang harus diasah terus. Yang kalau ditanya masa depan gue gimana, ya disitulah arahnya. Nah, jadi apakah itu cara untuk mengasah dan menggali bakat kita? Ya kalau mengasah ya itu lakukan terus-menerus aja. Dan dilatih secara konsisten. Iya, terus ya. Karena memang pasti ada dorongannya untuk kayak misalkan suka menyanyi, pasti dia Desire-nya keluar. iya, pasti akan nyanyi terus. Atau bahkan kalau dia merasa nggak puas, dia akan ikutan les atau apa, dia ikutan grup, ikut bikin band atau apa, dia nulis lagu gitu kan. Tapi ada juga nggak yang bisa nyanyi tapi nggak ada dorongan yang banget ke sana? Ada, ya itu maksudnya kayak tadi saya bilang, hobi aja gitu loh ya.
Jadi sangat dipengaruhi sama dorongan, ketertarikan. Ya karena memang pada dasarnya si bakat ini juga kalau nggak dilatih secara konsisten ya tetap aja akan ada bisa dikatakan apa ya, bukan penurunan ya, tapi ketika desire atau ketertarikan itu tidak ada, kemudian tidak ditunjang dengan konsistensi yang dijalanin secara sungguh-sungguh, ya bakat itu juga nggak akan ada gunanya juga, akhirnya nggak akan bermanfaat juga buat si orang tersebut. Nah, berarti kan kita udah ngomongin bakat, ngomongin cara mengasah dan menggalinya. Sekarang kita let's be realistic. Untuk dalam proses menggali dan mengasah, bahkan dari pas pertama kita menemukan bakat itu kan bukan suatu proses yang sebentar ya. Itu kan lama tuh, bisa tahunan, puluhan tahun. Nah, selama masa itu pasti ada dong challenge yang kayak aduh, kayak I think enggak deh. Nah, Itu udah kejawab. Gue dulu nih ya. Boleh nggak gue dulu? Yang paling muda. Challenge paling awal itu nyobanya. Langkah pertama buat nyoba bakat tuh challenge yang paling awal. Yang kedua, suka nggak suka ketika kita mau nyoba, kita nggak nemuin mentornya, atau kita nggak minta mentornya, atau kita nggak cari tahu siapa kira-kira orang bisa mentoring bakat saya ini. Karena apa? Biar gimana pun kita butuh orang yang udah melihat bakat itu di depan jadinya akan seperti apa. berarti Karena balik lagi kalau kita ngejalanin kayak sendiri gitu, ngejalanin lumayan grey ya, lumayan abu-abu nih kira-kira kayak apa. Tapi kalau kita punya mentor. kayak itu tadi ada coach, ada teman yang lebih senior, akhirnya mereka bisa kasih gambaran loh kira setidak-tidaknya step berikutnya akan seperti apa. Nah, tantangan ketiga itu tadi konsistensi, karena bakat ini tetap ada setannya nih, tetap ada hantunya yang akan udahlah ngapain sih ngoyok banget tiap hari harus kerja, bangun pagi jam 6 harus bikin materi, harus bikin makalah, harus itu kan sebuah proses. Ngapain sih harus bangun subuh-subuh, harus lari 10 km. Desire-nya ada, tapi kan gangguan tetap ada. Bisa gangguan itu tadi berupa setan, berupa temannya nggak, udahlah nongkrong dulu. Nah, konsistensi ini yang akan jadi challenge buat si orang yang lagi menggali atau mau mencoba menjalankan proses mempertajam bakatnya tadi. Berarti challenge itu pasti ada. Oh pasti. Walaupun ini bakat gue Pasti. nih, I enjoy, Pasti. I am good at it. Cuman challenge itu tetap pasti. Pasti, karena bakat ini emang adalah hal yang positif. Dan setiap hal yang positif akan ada penyeimbang yang negatif tadi. Makanya tindakan yang terjadi ketika bakat itu berkembang, yaitu meminimalisir hal negatif yang terjadi pada si manusia tersebut. Males itu tantangan, ya kan? Itu males. Ya, rasa malas itu tantangan yang besar ya. Aduh, males besok nanti Ya besok gitu aja kan. deh, besok Ya aja kan? deh. Ntar deh, gitu kan. Itu rasa malas itu pasti jadi tantangan lah ya buat setiap orang. Yang kedua yang bahaya juga itu yang suka mengganggu itu duit. Money. Contoh? Gitu kan. Duitnya nggak gede. Yes. Apresiasinya kurang. Jadinya belum apa-apa mungkin orang udah langsung kesini aja deh. Padahal dia bakatnya yang ke situ tuh biasa aja. Ya, nah itu yang berbahaya gitu ya, yang menjadi tantangan. Ya, yang ketiga yaitu ada banyak yang kurang dibekali manfaat bakat itu gunanya apa sih buat diri kita gitu loh. Pentingnya bakat ditemukan, diasah itu banyak yang nggak bahas. Tapi yang sering terjadi malah lebih sering, kamu jadi dokter aja, kamu jadi ini aja gitu. Apalagi di zaman dahulu ya kan. Makanya ada banyak mungkin di generasi yang kayak kita ini sering melakukan pekerjaan yang sebenarnya bukan kesenangan kita gitu loh. Padahal kita punya ada bakat lain yang
yang kalau diasah percaya itu juga akan jadi sesuatu yang dahsyat gitu loh. Gitu. Jadi perspektif orang-orang yang ada di lingkungannya lah ya mungkin gitu. Jadi 3 itulah. Malas, uang, sama itu. Pola pikir yang tidak mendukung, pemahamannya beda gitu loh. Ya, makanya berdasarkan pengalaman kita begitu kita menemukan apa yang kita suka, ternyata memang itu terus kita bisa dan semakin tajam setelah kita kita latih, ya kan? Ya kayak kita lah berjalan 3 tahun, 2 jalan ketiga, berjalan ke 3 tahun. Coba berjalan ke 3 tahun. Kalau berjalan ke 2 tahun udah kemarin dong. Ini berjalan ke 3 tahun. Gitu. Bakat menang. Bakat ngeles. Ya berjalan ke 3 tahun kan. Ya kita bikin begini juga. Kita sampai hari ini juga masih belajar gitu kan. Tapi kita terus diasah setiap 2 minggu. Terima kasih ya Are we guys. getting better? We are getting better. Tapi menurut kita ya, menurut yang lain mungkin biasa aja segala, it's okay gitu loh, ya kan? Yang penting kan kita merasakan improvementnya. Boleh tulis penilaian kita di bawah. Kita butuh rapot. Oke. Kesimpulannya itu ya, jadi bakat setiap orang pasti ada. Cari dan kembangkan ya. Hati-hati dengan rasa malas, hati-hati dengan uang, pola pikir, terus syaiton yang tadi disebutkan Bapak Jeffrey ya kan. Iya, syaitonnya lewat pikiran soalnya nyerangnya. Oh, ini mah nanti aja kita nongkrong dulu. Apa sih kayak gitu-gitu. Oke? Oke. Thank Thank you you guys for Bye. listening. See you on the next episode.